Oke teman-teman, hari ini saya berada di toko jaket ya, jaket kulit. Katanya minta tolong dirakit kembali nih mesinnya. Mesinnya awalnya katanya macet atau jalannya berat ya. Lalu di servis sama temennya. Nah, tapi nggak sanggup ya, selain sama saya sekarang ini. Ini katanya ini saya datang sudah begini, udah terbuka semua, udah dilepas semuanya, ya, semuanya udah dibongkar sama dia. Nah itu semua udah pada kosong di bawahnya itu semua, dicopotin semua sama dia, karena dia nggak sanggup menerusin. Nah akhirnya manggil saya. Ini kalau saya lihat macet ini atau jalan berat ini berawal dari tiang jarum. Karena susah digetok-getok sama dia, akhirnya ada yang patah itu. Nah, engkolnya patah. Ini kita udah siapin engkolnya nih, yang baru ya. Ini kita ganti baru. Nah, tiang jarumnya bengkok rupanya ini, makanya dia jalannya berat atau macet. Nah, itu berat banget itu tuh, bengkok karena dia. Nah, buatnya juga susah tuh, masih pakai terang. Nah, jadi kerusakan ini sebenarnya hanya tiang benangnya aja, tiang jarumnya aja yang bengkok. Nah, karena penanganannya tidak bisa, ya ini kita ganti yang baru nih. Kita ganti yang baru. Mudah-mudahan setelah ini jalan lah ini. Hanya ini aja. Nah, kalau baru lancar tuh dia tuh masuk tuh. Kalau tadi susah bukanya, naik susah, turun susah karena bengkok. Ayo teman-teman, sebagai pengalaman aja, nanti kalau misalkan ada yang macet atau bengkok, jangan dibongkar semua satu-satu. Ya, seperti yang saya kasih tahu, kita pisahkan dulu antara as atas sama as bawah. Oke. Nah, ini kita pasang kembali nih dia punya engkol atau dia punya cangklong. Ini hanya sebenarnya fokusnya di sini. Kalau misalkan yang rusak ini jangan yang lain-lain, jadi nggak repot. Akhirnya dia nggak bisa masangnya lagi. Nah, sangat mudah masangnya kok. Tinggal turunin aja tuh, masukin, ada tuh dia punya lubangnya, masukin, tembus ke bawah, tembus ke bawah tuh sampai pas ke itu ya. Ketika dia berada di bawah, dia sampai rata itu dia punya ada pembatasnya itu. Teman-teman tahu lah, nanti kalau misalkan kurang paham, lihat di video saya yang lainnya tuh ya, bagaimana cara mengukur tiang jarum posisi di bawah. Karena ini kita di tempat orang ya, mau dipakai buru-buru, jadi kita sikat-sikat aja. Setelah dimasukin kita kencangin, itu ada bautnya tuh ya. Tentang cara memasang atau membuka tiang jarum juga ada di video saya sebelumnya itu. Nah sekarang terpasang nih, seharusnya itu udah jalan nih. Setelah ini karena dibongkar ya terpaksa kita harus pasangin kembali yang bawahnya. Ah ini lihat nih teman-teman, ini atas sudah oke deh ya. Atasnya sudah oke lah, tinggal yang bawahnya nih kita isian lagi. Kita isikan kembali, kita pasang kembali yang bagian bawahnya. Bawahnya udah banyak banget ini yang dipretelin itu. Semuanya pada dibawa, buka-bukanya semua tuh pada dibuka semua tuh baut-bautnya. Waduh ini ini jadi begini, jadi repot nih akhirnya nih. Hanya teman-teman sebagai pengalaman aja. Jadi kalau belum mampu untuk yang bongkar-bongkar ini, jangan dulu. Kecuali milik pribadi untuk praktek oke lah. Nah, ini nyopot ini susah nih, gampang-gampang susah lah. Nggak susah juga sih sebenarnya. Saat kita ada kemauan, nah, kita masuk ke dalam ini. Ini berhubung dalam ada posisi dalam, jadi kita nggak bisa lihat nih. Saya pakai piring aja deh. Yang jelas itu nembusnya ke gula-gula atas ya. Ke gula-gula atas itu bagian yang bentuknya oval itu di atas itu, dia masuk ke situ. Kemudian terkorek ke sini tuh dia masuk ke baut kerucut. Nah, ada baut tuh baut 10. Ada baut 10, ada baut 11. Ini baut 10 ini yang itu. Yang ini baut 10 nih. Dia posisinya tersambung ke bagian gigi. Nah, as bagian gigi nanti di bawah.
Cuma agak susah ya karena posisi dalam ini nggak kelihatan juga, kita lihat terangan juga nggak begitu jelas. Nah ini cara masuknya kita copotin dulu deh, biar posisinya biar posisi kelihatan masuk. Nah ini di depan, di luar hujan, ini hujan deras ya, jadi maklum lah kalau suaranya agak ada geledak-geleduk. Nah ini kita lagi proses pemasangan garpunya namanya ya. Garpu ini berfungsi untuk menjalankan gigi. Oke, kita cut dulu deh karena ini durasinya akan panjang. Nah ini udah terpasang nih teman-teman, si garpu tadi ya. Kita tinggal pasang, ini namanya sambungan as nih, sambungan atas antara as bawah sama as atas. Nah, cagak begini nih namanya nih. Ini bentuknya seperti ini. Mana nih? Mana kameranya? Nah, gelap memang ini. Kita di ruangan nih. Nah, seperti ini. Pasangnya juga gampang-gampang susah lah. Tapi yakinlah pasti bisa semuanya. Karena semua harus pelajari ya. Ya saya maklumin lah orang yang tidak bisa memasang ini karena dia kan baru perdana. Bongkar, belum tahu mau sampai di mana, akhirnya ya begitu hasilnya. Oke. Nah, ini bautnya sudah terpasang nih, dia punya alat ini, tinggal kencengin aja ya. Itu tinggal di bautnya itu namanya baut kandang ya, atau baut butut itu yang nomor 11 itu yang atas itu. Kalau tadi nomor 10 tadi yang pertama kita pasang. Nah, jadi teman-teman nanti perhatikan susunannya. Jadi kencang ini jangan sampai kencang nih, jangan kencang, jangan kendor ya. Kalau kencang ntar macet dia, kaget lah. Kalau kendor dia bunyi berisik, tek 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 gitu. Jadi mesti disesuaikan lah. Soalnya kalau dia sudah masuk, tinggal dikasih mur, dia bisa bergerak, kencengin damurnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang bloknya nih. Pemasangan blok dan membuka blok ada di video saya yang lainnya ya. Nah ini karena kita ngejar waktu juga, katanya buru-buru. Udah pasang semua nih. Kita coba deh. Nah, itu jalan lancar deh. Oke. Terima kasih.